Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini dengan keadaan yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa lama sakit kalian ini akan sembuh? Banyak pertanyaannya gitu. Padahal itu adalah pertanyaan anxiety, pertanyaan anxiety psikosomatis. Jadi di sini ada beberapa komentar juga yang bertanya, Bang, saya sudah 3 tahun ini belum sembuh, terus bagaimana? Ya tergantung kalian. Karena bahkan ini ada yang kemarin bertanya, apakah saya bisa sembuh? Seolah-olah nggak ada kesembuhan lagi, seperti itu. Saya mengalami apa yang kalian alami. Saya merasakan betul seperti itu. Apakah bisa sembuh atau tidak? Berapa lama sembuh? Dan bahkan kalau kita bertanya kepada orang yang telah mengalami anxiety psikosomatis yang disebabkan dari asam lambung yang saya alami dulu, kalau kita bertanya kepada mentor misalnya, kepada YouTuber yang asam lambung, berapa lama Bang sembuhnya? Saya 1 tahun sudah sembuh, saya sampai 2 tahun baru sembuh, kayak gitu. Kita baru mengalami misalnya 9 bulan, tinggal 4 atau 3 bulan lagi, wah ini nanti 1 tahun saya sembuh, seperti mentor atau orang yang pernah mengalami ini. Tapi ternyata setelah 1 tahun belum sembuh, kita panik lagi. Ya udah 1 tahun kemarin mentor itu sudah nggak percaya lagi kepada mentor yang 1 tahun, ganti lagi, bandingin lagi kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu teman-teman. Tergantung atau tidak ada patokan. Sembuhnya asam lambung itu tidak ada patokan. Tergantung bagaimana penanganannya. Tergantung bagaimana diri kalian. Ada penyakit lain enggak? Ada komplikasi, dalam arti komplikasi itu ada sakit lain dari tubuh kalian selain asam lambung enggak? Misalnya ada asam uratnya, misalnya ada TB-nya, misalnya ada sakit pernapasan yang lain dan sebagainya, bawaan penyakit yang lebih awal mungkin kayak gitu. Itu bisa pengaruh juga, dan antara satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Jadi ini nggak bisa sebagai acuan. Meskipun kalian kepo ingin bertanya berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun, berapa dan berapa, begitu tidak bisa teman-teman. Tidak ada acuan seperti itu. Jadi kalau saya bilang nih ya, saya dulu 2 tahun baru bisa sembuh kayak gitu, bahkan masih ada kambuh-kambuh, itu hal yang wajar biasa. Setelah saya mengalami kesembuhan total, alhamdulillah rabbil alamin, seperti ini baru sadar. Dulu waktu saya bertanya kepada mentor ataupun kepada YouTuber, sering iseng tanya di komentar, kan banyak dulu YouTuber juga yang mengalami kayak gitu. Setelah tahu kalau ini asam lambung, dulunya saya nggak tahu teman-teman, saya nggak tahu kalau saya itu sakit apa. Saya taunya ya katanya diguna-guna, katanya kamu sakit ini sakit itu, dibawa ke dokter belum ketahuan, terus wah kayak gitu banyak sekali kita asumsi yang aneh-aneh, bahkan ya kayak gitu diguna-guna, kena sihir dan lain sebagainya, kena setan, kena santet, masya Allah, tambah pusing kepalanya. Nah setelah saya tahu saya asam lambung anxiety psikosomatis, saya carikan di Google, bukan di Google, di YouTube ada mentor. Saya tanya berapa
tahun atau berapa bulankah bisa sembuh dari anxiety psikosomatis Anda? Kayak gitu. Anda berapa bulan? Anda berapa tahun? Dijawab 1 tahun. Waktu itu, nah, saya mengikuti beliaunya terus. Seperti kalian mengikuti saya nih. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya motivasikan ke Anda, kepada kalian semua, kalian melihat semangat nih, semangat ikuti terus apa maksudnya, diikuti terus. Tapi setelah 1 tahun, karena beliaunya itu sudah sembuh, saya 1 tahun belum sembuh teman-teman. Saya itu merasa, wah, tidak cocok ini kalau saya ikut orang ini, kayak gitu. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Karena setiap orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, kondisi tubuhnya satu dengan yang lain, cara berpikirnya antara satu dengan yang lain, cara melakukan pola yang baru. Kita bikin pola kan, 3P, pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur, itu kan kita atur. Itu cara penerapannya juga tidak perfect, ada yang perfect, ada yang tidak. Itu beda-beda jadi sembuhnya. Tapi kemarin saya dengar dari dokter, tetangga saya kan sakit lambung biasa, nggak anxiety, nggak psikosomatis, biasa nih. Terus ini kalau seperti aku dulu sudah sangat luar biasa, karena dia sampai pingsan ya, sampai mau pingsan, sampai karena perutnya kram, terus perutnya panas luar biasa katanya, terus kembung. Saya dengarkan saya ditanya banyak orang, Mas dulu sakit lambung ini tolong saya yang bisa mendoakan, doakan dengan Bismillah, untuk bijatilah waktu terus mencari majid wa qadir. Saya doakan. Tapi saya nggak bisa menjamin sembuh. Saya bukan dokter, saya bukan terapi, saya bukan siapa-siapa. Dan saya beda dengan sakit dia. Dia kan asam lambung biasa, tidak ada anxiety psikosomatis. Kalau saya anxiety psikosomatis. Kalaupun misalkan aku bilang tenang, kamu harus tenang, aman, ini hanya asam lambung, ya bisanya cuma kayak gitu. Tapi kalau dia anxiety psikosomatis, mungkin saya bisa menenangkan dengan cara saya juga. Tapi karena dia tidak anxiety psikosomatis, kamu cemas enggak? Tidak. Kamu enggak khawatir kan? Enggak. Jantungmu biasa enggak berdebar? Enggak. Biasa ini. Nanti sembuh. Ke dokter, sampai ke dokter nanti sembuh insya Allah. Ya ke dokter, terus katanya di rumah sakit diinjeksi ataupun di apa ya? Ada disuntik apa gitu. Habis itu dia sembuh, pulang kembali. Gak opnam. Udah bisa cerita-cerita. Terus kemarin kayak gitu mulai ngerokok lagi. Yang ngerokok yang lah, jangan ngerokok dulu karena kamu itu lambung. Enggak, rapopo harus biasa. Kayak gitu biasa. Itu kalau nggak anxiety ya kayak gitu. Kalau tidak anxiety. Tapi kalau anxiety psikosomatis teman-teman, jangan begitu. Tidak ada rasa di perut ibaratnya, cuman kembung biasa. Itu sudah ya Allah, ini bagaimana nanti? Kayak gitu kan orang anxiety psikosomatis. Terus panas di dada kayak gitu. Jangan nanti dada saya ini, paru-paru saya, jantung saya debar-debar dikit. Dia yang sampai mau pingsan, dia yang sampai. Saya juga tersenyum aja. Ini biasa gitu. Saya tenang. Udah saya doakan saja semampu saya, sebisa saya kayak gitu. Kalau saya dimintai tolong, ya bisanya cuman kita berdoa. Kalau ada yang sakit minta tolong, kita cuman bisa berdoa. Wa idza maritu fa huwa yasmin. Jika kita ada yang sakit ini, yang maha kuasa itu Allah, yang bisa menyembuhkan itu Allah, kayak gitu. Kita berserah diri sepenuhnya. Bahkan saya dimintai tolong, ada orang kesurupan kemarin beberapa waktu yang lalu, sampai beberapa kali kesurupan. Saya ya semampu saya tidak bisa apa-apa, fakir, nggak ngerti apa-apa. Yang bisanya hanya memohon kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari apa ya, muasis, dari apa ya, dari para pemimpin, para guru, masayikh kita. Apa yang dinasihatkan, apa yang diijazahkan, kita gunakan semampunya. Asal ilmu itu bersanad, insya Allah akan ada
manfaatnya. Kita doakan ayatul ru'ya, kita doakan dengan ayat-ayat syifa, ayat penyembuh, kita doakan dengan doa penyembuhnya, doa mustajabnya. Insya Allah jika Allah berkehendak ya sembuh. Kalau Allah nggak berkehendak, belum bisa mengabulkan permohonan kita, dalam artian pas kita memohonkan ampun atau memohonkan doa kepada orang, ia belum sembuh kayak gitu. Tapi insya Allah jika memang kita benar-benar yakin, kita mohon pada Allah lillahi ta'ala tanpa ada maksud apapun, insya Allah banyak terkabulnya. Insya Allah seperti itu. Sahabat Tempat TV, ini ada beberapa juga yang bertanya, mulut terasa asam setelah atau sudah makan dan minum. Saya divonis radang lambung sudah 6 bulan lamanya. Oke, ini sudah saya kasih like, kasih tanda bintang. Ini maksudnya sudah saya jawab di pertanyaan. Silakan apabila pertanyaan kalian tidak saya jawab, cari saja di video-video selanjutnya. Ada nih, saya jawab di video selanjutnya. Mas, leher saya kepala tegang, minum B kompleks apa ya? Mas, leher kepala tegang selain minum B kompleks apa ya? Apa ya? Memang gitu. Ya nanti berpindah kok. Sakitnya berpindah, syukur langsung sembuh. Itu nggak lama ya, sensasi itu nggak lama asal kalian tidak mempedulikannya. Sensasi, jika ada sensasi. Dan ini yang minum yang divonis radang lambung sudah 6 bulan lamanya, sudah makan dan minum rasanya pahit. Kalau kita menjulurkan lidah, ini mohon maaf ya, tengah-tengah ini bergaris seret kayak gitu, itu tandanya asamnya masih naik. Dan itu biasa, orang asam lambung pahit mulutnya, lidahnya pahit, ada garis tengahnya kayak gini, terus bahkan sampai kuning, itu biasa. Memang asam lambung naik begitu, pahit, makanya sering-sering makan 2 jam sekali, ataupun kalau mau ngemil yang sehat. Dulu saya ngemilnya roti Roma, saya jujur ya, saya bukan iklan ya. Roti Roma itu cocok buat saya. Kalau ngemil buahnya apelnya saya kupas yang manis. Jangan makan jeruk dulu, saya gitu. Terus apalagi buahnya, jusnya alpukat, saya suka dulu. Padahal dulu nggak suka sama sekali, tapi yang cocok alpukat ceng. Saya minumnya jus alpukat, dan ternyata itu bagus. Wortel itu setiap hari saya buat lauk itu wortel. Ya nanti cuman kayak dioseng, tapi minyaknya dikit. Terus mentah saya makan wortel, entah saya kupas makan. Karena saya cari yang cocok buat perut saya ini, apa yang cocok kalau saya makan ini. Terus ada sensasi nggak sih? Oh tidak, berarti aku lanjutkan. Tapi kalau ada sensasi, bahkan dulu katanya bagus, itu pepaya bagus, tapi saya nggak cocok teman-teman. Kalau habis makan pepaya, luar biasa saja. Telur itu saya langsung kambuh dulu waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang bebas lagi makan sambal lagi, bebas lagi makan telur lagi, makan apa aja udah bebas. Dulu kalau saya makan agak asin, misalnya gereh ataupun ikan asin, itu langsung kambuh, masya Allah. Apalagi jeroan ati ya, misalnya ati ayam kayak gitu, langsung saya seperti mau mati dulu. Rasanya luar biasa, jantung. Tapi sekarang sudah normal kembali, mau makan apa aja saya sudah, mohon maaf ya, saya berkok lagi kayak gitu, normal. Tapi semuanya harus diatur, tidak terus berlebihan. Makan pete lagi, jeko lagi, kol lagi, toge lagi, lalapan itu kobis lagi. Sudah normal kembali, tidak ada
panas. Dan kalaupun itu ada sensasi muncul, saya habis makan pete, sininya apa namanya, boyoke kemeng-kemeng, punggungnya kaku-kaku, ya triglyceridnya tinggi kan, pete, jengkol, kol, togi, triglyceridnya tinggi kan, jadi wajar kalau kita kaku-kaku. Bagi yang asam urat, ya mungkin kalau makan kacang, makan ini nanti akan jadi kakinya kaku-kaku. Tapi kalau semua sudah sadar nih, habis makan kacang nih, ini habis makan apa namanya, pete nih, jadi seperti ini, ya wajar. Habis makan sambal nih, perutku kembung, perutku kambuh, ya wajar. Jadi apa ya, jadi kita tahu apa sih sebabnya dan berapa lama kita sembuh. Ini kembali ke tema ya, berapa lama kita sembuh dari anxiety psikosomatis. Ya tergantung kitanya maunya berapa lama kayak gitu, dan Allah kabulkan nggak kayak gitu. Kalau kita maunya cepet, ya perfect. Hati-hati kalau makan, ya teratur, 2 jam sekali makan. Kalau misalnya kalian sudah bisa mengurus perutnya, perut nggak ada sensasi, nggak menimbulkan yang naik juga sih ke pikiran. Kalau kalian bisa mengendalikan pikirannya sudah slow, santai, tenang, sering relaksasi, habis sholat relaksasi, terus kalian masukkan afirmasi positif, aku sehat, aku kuat, aku berani, aku percaya diri, kayak gitu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita sudah mulai berani lagi, kita keluar, kita jalan-jalan, relaksasi, tahu lihat langit lah. Alhamdulillah, megah sekali ya Allah ciptaanmu, luar biasa, terima kasih untuk kehidupan aku. Udah bisa, pokoknya udah bisa mengendalikan pikirannya udah bisa dikendalikan, perutnya juga akan tenang kayak gitu loh. Kalau kalian sudah bisa mensinkronkan antara sini dan sini, itu nanti akan tertata, akan baik, dan kalian akan santai, tidak kepo-kepoan terus, tidak gemes-gemes terus, tidak ya Allah ini kambuh lagi, ini kambuh lagi gitu. Ya ini sakit, ini kambuh-kambuhan, ya memang kambuhan, ya semua sakit itu wajar kambuh. Misalnya apa ya, pusing nih, pusing sekarang pusing, maksudnya pusing flu misalnya, flu, terus sudah sembuh nih, terus 2 bulan lagi flu lagi, apakah itu kambuh-kambuhan? Ya nggak gitu juga. Jadi kalau kita misalnya sakit asam lambung, setelah 1 tahun terus kalian datang lagi sensasi yang luar biasa sampai cemas misalnya, sampai kayak mau seperti dulu lagi, kalian istighfar, astagfirullahaladzim, dan kalian tarik nafas gitu aja, hembuskan. Nanti itu rekam tubuh kita, organ tubuh kita itu sudah ada rekamannya, dan itu beda dengan sakit di awal. Kalau kalian sakit di awal, kalian pasti akan panik dan tidak tahu harus Jadi sakit yang kedua ini beda, sudah kalian ada rekaman jejaknya ibaratnya dalam tubuh kalian, yang bisa segera nanti menormalkan pikiran kalian, sudah bisa antisipasinya sudah ada, ataupun kalian tidak seperti, pokoknya tidak seperti penyakit yang di awal seperti itu, saudara-saudara. Terus kita lanjutkan, kalian caranya bagaimana agar istiqomah ataupun agar stabil. Bagaimana agar stabil? Kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Menjadi lebih baik itu akan diridhoi Allah. Kalau kita sudah menjadi lebih baik, kita akan ditenangkan oleh Allah. Kalau sudah ditenangkan, semuanya akan dijaga oleh Allah. Kan sudah diridhoi nih. Kalau kita udah diridhoi, ya dijaga. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya. Bagaimana caranya agar kita lebih tenang? Ya banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin solawatnya, terus dibanyak-banyakin nonton ataupun ikut pengajian-pengajian live ataupun secara tidak langsung, online dan lain sebagainya. Cari yang tepat. Maksudnya yang tepat itu bagaimana? Misalnya kalian
keajaiban orang yang sakit. Nah, misalnya bisa sembuh dengan keajaiban. Nanti itu banyak di situ. Misalnya ada guru kita, para masyayikh kita banyak. Misalnya kita gini ya, contoh ya, pencarian di Google, cara sembuh dari sakit menurut siapa? Dokter Buya Arazi Hazim misalnya nih, boleh kayak gitu. Menurut Ustadz Abdul Somad, menurut Ustadz Adi Hidayat, menurut siapa ya, banyak ulama NU, banyak ulama Muhammadiyah tidak banyak, Habib Lutfi, terus misalnya ada juga Yusuf Mansur misalnya, kesembuhan. Kita nggak usah ambil yang negatifnya, tidak usah, kita ambil yang positifnya, yang bisa mensupport jiwa dan raga kita untuk kembali meraih mahkota kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita beribadahnya bisa tenang lagi, bisa nyaman lagi, bisa bahagia lagi, bisa berani lagi, percaya diri lagi, dan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kita itu diharapkan loh, kita dihidupkan itu ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana cara mensyukurinya. Terima kasih Tuhan, ya Allah, I love you, I love you ya Allah, I love you ya Nabi. Terima kasih ya Allah, mohon syafaat Nabi. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mengizinkanku untuk bernafas, dan mulai detik ini dan seterusnya aku akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, mari kita coba untuk menerapi diri kita dalam pertemuan hari ini. Coba kalian pegang dada begini, tepuk 3 kali pelan, tarik nafas. Alhamdulillah ya Allah. Pejamkan mata, taruh di dada kayak gini, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya Allah, hamba-Mu ini berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Hamba-Mu ini sangat gembira dan bahagia, bersuka cita atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih. Aku sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna ya Allah. Dengan izin-Mu, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku yang sakit ini ya Allah, sebut nama kalian. Aku yang sakit ini ya Allah, Samsudin Mahmud bin Mahmudi alias Kamino bin Karnorjo alias Raji bin Asmo Taruno bin Joyo bin Fulan Al-Fakir ini ya Allah, orang bodoh ini ya Allah, yang sok tahu mengurusi jiwa, mengurusi raga ini ya Allah, yang sok ngerti dengan berfikirnya. Aku hanya bisa berserah diri kepadamu, hamba-Mu ini ya Allah, berserah diri sepenuhnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentu kami banyak dosanya ya Allah. Hamba mohon ampunan-Mu, hamba memohon ampunan-Mu wahai Allah. Innallaha ghafurur rahim. Engkaulah sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah, berilah jalan pada hamba-Mu ini Rabb. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu sekali lagi ya Allah. Aku sehat.